Hai. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, apa baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, berdoa dulu. Berdoa selesai? Oke. Sebelum kita memulai materi kita pada pagi hari ini, Pak BK Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Yang pertama itu Noviriani Nahar. Saya Ibu. Panggilannya siapa Ibu? Panggilnya Novi, Ibu. Yang kedua, Tamora Tarigan. Panggilannya siapa? Tamora. Yang ketiga, Amelia Miranda. Ibu. Panggilannya siapa? Ibu. Yang keempat, Elsa Novita. Ibu. Panggilannya siapa? Elsa. Yang keempat, yang kelima, Putri Kesia Guru Putri Kesia. Sudah siapa? Yang keenam, Kesia dari Kemilitan. Ibu. Dari Malaysia. Ketujuh, Tania Kitagalu. Panggilannya siapa? Tania. Yang ke-8, Pandi Pelagia. Bu. Panggilannya siapa? Pandi. Yang ke-9, Sena Amelia Sena Sitobo. Panggilannya siapa? Panggilnya Alexander. Yang terakhir, Cindy Sandi. Panggilannya Sari, Bu. Oke, sebelum kita akan memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tentang potensi diri. Ada yang tahu tentang apa itu potensi diri? Ibu yang langsung. Kita potensi diri adalah semua kemampuan, kekuatan atau kelebihan yang ada dalam diri kita. Jika kalian belum tahu apa itu potensi diri kalian masing-masing. Oke. Jadi potensi diri itu biasanya tercakup emang tidak banyak orang yang mengetahui tentang potensi diri itu. Potensi itu masih tersembunyi dan bisa kita ketahui kalau kalian akan mencoba potensi diri, itu kalian akan mau mengenal diri sendiri. Potensi diri itu penting bagi diri kita karena untuk kehidupan kita ke depannya. Bayangkan jika kalian lebih mempunyai potensi diri itu, jadi kalian lebih percaya diri dan lebih semangat dalam belajar mengajar. Dan kalian bisa menghadapi masa depan kalian. Jadi ini ada pengertian apa itu potensi diri. Bisa ibu minta tolong untuk si Sani untuk membacakan pengertian potensi diri.
Potensi diri adalah seluruh kemampuan yang dimiliki seseorang, baik yang nampak maupun yang masih tersembunyi, yang jika dikembangkan akan memberi manfaat dalam kehidupan. Jadi potensi diri itu kenapa sih kita harus mengetahui potensi diri? Karena mengetahui potensi diri itu kita jadi tahu arah hidup kita. Karena di situ kita lebih paham apa yang kita suka, apa yang kita lakukan dengan baik, dan apa yang bisa kita capai. Contohnya seperti kalian suka terbang dalam bernyanyi. Nah, kalian terus mengembangkan bakat menyanyi itu dengan cara kalian les musik. Terus habis itu dari les musik itu kalian mempunyai cita-cita untuk menjadi penyanyi profesional. Dan dari sini kalian sudah paham belum atau apa namanya? Sudah paham belum contoh apa itu potensi diri kalian masing-masing? Boleh Ibu tanya untuk Fanny? Iya, Bu. Jadi untuk saya pribadi masih sulit untuk mengetahui potensi saya Ibu, seperti itu. Kalau untuk Cia? Kalau saya pribadi sih Bu, sebenarnya ada beberapa hal yang saya ketahui dalam diri saya, yaitu yang disebut dengan potensi. Tapi saya merasa sendiri, saya juga merasa kayak mungkin ini sebenarnya potensi yang masih itu sebenarnya. Yang berikutnya adalah cara mengenali potensi diri. Ada yang tahu di sini cara mengenali potensi diri, cara mengenali potensi diri itu ada 3, yaitu minat, bakat, dan kecenderungan perilaku. Coba Ibu akan tanyakan pada kalian, apakah kalian paham dengan apa itu minat, bakat, dan kecenderungan perilaku? Boleh untuk Putri untuk menyebutkan apa yang kamu ketahui tentang minat. Minat itu yang kita sukai. Contohnya? Contohnya suka bernyanyi, Saya sekolah, Putri apa Putri punya suka menyanyi dari sejak kapan? dari kecil gitu, kecil. Putri boleh tunjuk tangannya untuk menjawab pertanyaan dari Kemarin boleh sama. kalau minat itu satu hal yang kita pengen lakuin setiap hari. Kalau bakat itu suatu hal yang kita mau melakukannya. Kalau misalnya bermain gitar itu saya bisa jalan. Jadi itu bakat saya. Ya berarti bakat Tamora dari kecil itu ini ya bermain gitar. Iya. Untuk Tamora bisa boleh melemparkan rumahnya yang Silakan dia saya pilihan itu sesuatu yang kita sukai untuk misalkan begitu. Mungkin sesuatu yang kita kuasai bukan dari satu hal. Kalau untuk saya pribadi bakat saya ini bakat yang saya sadari selama belajar menarik. Mungkin dari saya masih bingung pada apa ini dengan bakat saya apa sebenarnya suka dengan jadi
jawaban Putri, Tamora, dan Tania itu betul. Jadi minat itu adalah apa yang kita sukai, yaitu ketika kita melakukan hal itu, kita tuh tidak mau selesai. Maksudnya itu kita tuh membuat minat itu yang kita terus jalani. Jadi kamu tuh seperti kamu tuh betah untuk melakukan hal itu, kayak terus bersemangat, terus bahkan sampai melakukan minat itu untuk tidak lupa waktu. Nah, dalam hal itu kamu merasa senang dan ingin melakukannya terus menerus. Mengetahui minat itu penting karena biasanya minat akan membuat kita lebih fokus dan bermotivasi untuk ke depannya. Nah, untuk bakat itu adalah hal yang kita punya sejak kecil, seperti bakat menyanyi, bakat melukis, bakat memasak. Jadi biasanya kita bakat itu bakat dari kita itu tidak bisa sama dengan bakat setiap orang, karena bakat itu unik dan tidak dan perlu diingat, walaupun bakat itu mempunyai pemberian dari Tuhan, tapi tetap harus dilatih dan dikembangkan secara terus-menerus. Jadi supaya kemampuan yang kita bisa kecil itu menjadi kemampuan kita. Yang berikutnya yaitu tentang kecenderungan perilaku. Kecenderungan perilaku tadi yaitu contohnya itu seperti kita bersikap atau bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu seperti Elsa di dalam suatu kelompok. Kelompoknya itu Elsa memimpin menjadi ketua kelompok. Nah, berarti Elsa mempunyai bakat kepemimpinan dalam kelompoknya. Yang kedua, contoh yang lain yaitu seperti Nafi ketika mempunyai ketika kita melihat temannya sedang bertengkar dan kalau itu membiarkan temannya bertengkar. Nah, Nafi ini mempunyai kecenderungan perilaku yang empati tinggi. Yang berikutnya ini ada tips and trick potensi diri. Nah, Ibu pengen kalian menonton video tips and trick dari potensi diri ini. Nanti kalian bisa menyimpulkan dari video tersebut.
Terus ambil
Lena, apa kesimpulan dari video tips and trick dari potensi diri? Jadi kan ada 6 tips and trick-nya dari potensi diri. Kamu boleh menyebutkan yang kamu ingat dari tips and tricks dari potensi diri. Ayo sih, Wah, bener. coba soalnya dikencangkan intensitas. Intensitas itu kenapa tadi? Kejujuran. Integritas itu bukan berarti dari kejujuran. Karena integritas itu berbeda maksud dari yang kejujuran. Coba kamu berarti kamu tidak menyimak dengan apa yang menjadi kesimpulan dan konsep diri kayaknya. Coba itu mau menunjuk Novi. Yang kalian pun sebagai itu motivasi. Jadi kita harus ada motivasi. Pas dari dalam diri saya, suka lipat, yuk kita explore diri saya, potensi saya, seperti itu sih Kak. Untuk Novi boleh menunjuk yang terus Kalian itu disimpulin jadi yang lama itu dan menjadi murid jadi pemimpinan kalau pemimpinan tapi itu punya tujuan jadi tip and trick potensi diri yang Amel sama Novi bilang itu adalah ketika kita mempunyai tujuan kita akan lebih bermotivasi karena kita tahu arah dan tujuan kita itu apa dan ibu mempunyai tips and tricks pengembangan potensi diri dari ibu. Yang pertama itu coba hal baru karena dari ini kita mempunyai potensi yang tersembunyi dan baru kelihatan kalau kita akan mau mencobanya. Yang kedua yaitu ikut ekstrakurikuler. Siapa yang di sini yang ikut ekstrakurikuler di sekolahan? Bagian dari 50% siswa di sini mempunyai ekstrakurikuler. Kenapa yang lain tidak mengikuti ekstrakurikuler? Boleh mungkin kenapa? lagi nyari ekstrakurikuler yang cocok sih. Jadi kalian kenapa harus mengikuti ekstrakurikuler di sini? Karena di sekolah banyak kegiatan yang bisa menyebutkan menyalurkan potensi kalian, yaitu seperti paskibra, pramuka, basket, futsal, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu minta masukan dari orang lain. Minta masukan dari orang lain ini yaitu jangan malu untuk bertanya pada orang tua kalian, pada diri kalian, atau kepada ibu guru kalian. Misalnya pada wali kelas atau guru BK yang kalian bisa yang kalian bisa untuk tempat mengungkapkan bakat kalian itu apa. Yang keempat itu latihan terus-menerus. Latihan terus-menerus ini itu potensi yang dimaksud itu kalau kita tidak latihan terus-menerus itu sama aja kita tidak
potensi kita itu tidak biasa. Karena kalau tidak biasa sama aja seperti halnya kalian lagi memotong mangga. Nah, motong mangga jadi pisaunya itu tumpul. Jadi kalau kalian misalnya kalau memotong mangga terus pisaunya tumpul, sama aja mangga itu tidak bisa kepotong kulitnya. Jadi kalian sama aja seperti kalian harus mengasah potensi kalian terlebih dahulu. Yang terakhir yaitu buat target sederhana, yaitu mulai dari hal kecil, misalnya uh, latihan public speaking 10 menit di depan kaca. Kalian bisa dari situ kalian akan kelihatan potensi kalian masing-masing. Di sini kita naiknya kita akan mengerjakan refleksi diri atau latihan dalam potensi diri. Ibu akan membagikan kertas, nanti kalian ibu berikan soal, 3 soal, dan kalian akan menuliskan pertanyaan-pertanyaan dari ibu. Pertama yaitu ya, soalnya ditulis dan kalian langsung menjawab pertanyaan itu. Ya, pertanyaan pertama, apa kegiatan yang paling kamu sukai selama ini? Apa kegiatan yang paling kamu sukai selama ini? Yang kedua, apa hal yang kamu lakukan dengan mudah? Hal yang kamu lakukan dengan mudah dalam minat atau bakat kalian. Dalam minat atau bakat kalian. Ketiga, kapan terakhir kali kamu merasa bangga terhadap dirimu sendiri dan jelaskan. Apa terakhir kali kamu merasa bangga terhadap dirimu sendiri dan jelaskan. Kita kasih waktu ini untuk 5 menit untuk mengerjakan soalnya.
Cuman, sudah ibu, tanya. Ya, masih 22 menit lagi ya. Ah, ibu rasa semuanya sudah menjawab pertanyaan pelan tadi. Boleh dari Fani untuk disukses jawaban dari tiga soal. Baik Ibu, untuk yang pertama itu di sini apa kegiatan yang paling kamu sukai selama ini? Jadi kegiatan yang saya sukai yaitu naik sepeda dan masak-masak Bu. Oke. Yang kedua di sini pertanyaannya apa hal yang kamu lakukan yang benar kamu ingat ya atau apakah nah jadi di sini hal yang mudah mengenai minat dan bakat yang paling saya ketahui dalam diri saya itu masak. Ya. Dan untuk pertanyaan yang ketiga, kapan terakhir kali kamu bangga terhadap dirimu sendiri dan jelaskan? Hari ini, Bu, karena saya bisa masak sendiri untuk saya sarapan. Terima kasih Pani atas jawabannya. Nah, boleh Pani tunjuk temannya untuk menjawab pertanyaan. Novi, Bu. Spice making dan yang tidak saya lakukan itu yang pertama karena saya suka makan memudahkan saya memasak karena kalau saya sama kasihan terus jadi saya yang inisiatif coba untuk masak. Terakhir kamu merasa bangga dengan diri sendiri, itulah keren. Karena pas lagi kerja, ini nih pengen bikin mie enak. Dan ternyata terus dari hal itu sendiri. Kita masih behavior, lebih baik gitu. Terus saya itu, kegiatan yang lain ya yang terkait tidur dan demensia. Dengan kegiatan itu bisa akan melakukan dengan mudah dan mereka. Apa itu yang ketiga, kan banyak sekali kamu merasa bangga terhadap diri kamu dan diri dua hari yang lalu saya dibuat video kisah. Dan saya Terima kasih Tamara jawabannya. Boleh. Itu Tamara mendukungnya. Sih, sangat boleh jawab. ini apa dulu?
Kalau kegiatan yang kayak sekarang itu mengambil beratnya terus kalian cara kalian semoga pendidikan dari itu terus hari kenapa sudah menjadi hobi saya dari terus terakhir akan saat setiap kali pusing sulit masyarakat jawabannya boleh jawabannya atau pena terus mulai tema ya jadi coba aku juga yang sekali ini sebenarnya sama ini atau saya sudah berpikirkan lagi kan dari sendiri juga main yang mengikuti juga kegiatan kami sekali asal ada tapi dengan yang masuk dari berpikiran itu kegiatan yang paling sekali adalah bicara dan menyenangkan mesin yang bisa saya sekali saya banyak meminta menjadi mesin dan sangat ketika saya membuat dari Indonesia ya waktu mengucapkan waktu awal sih kita dari tugas namun pada awalnya saya juga lalu untuk melakukan waktu untuk menentukan tugasnya besok dengan sinar algoritma punya yang berbeda ya hanya tadi ya sudah itu pada pertama kegiatan transfer yang ini dan harus tertidur saat bahwa gue kedua para kamu kita dengan mudah dalam minat dan melakukan stress hal yang menyenangkan itu kalau ingin tahu karena jika mengenali segala sesuatu itu tidak bisa mendengarkan musik yang terkejut itu kosong kamu untuk pengusaha dan merasa berbicara sendiri yang dilakukan. Mungkin ini saya merasa bangga pada diri saya ketika saya tidak peduli jika saya diomongin oleh orang lain. Bisa karena kadang tinggal kecil atau ini kalau saya sudah sering baik itu pendidikan ini. bedanya tadi boleh dengan pertanyaan Sekolah kecil apa pada dimensi ini boleh jadi karena ada yang dengan bersama kelas itu juga menjadi karena dengan kamu perempuan ada diri sendiri ada kenapa ini tidak bergerak karena di mana terlalu kecil